Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat penyiaran dimanapun saat ini berada, senang sekali saya Acik Nova kembali hadir dalam program podcast KPI Aceh berkolaborasi bersama BPOM Aceh yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat perlu dan penting untuk kita ketahui bersama bagaimana masyarakat kita bijak dalam menggunakan obat di rumah. Nah, tentu tema ini akan sangat penting ketika kita membahas bersama dengan orang yang ahlinya. Jadi ahlinya ahli, intinya itu harus seperti itu ya, biar informasi yang tersebar di masyarakat sana tidak simpang siur. Nah, langsung saja, alhamdulillah sekali pada siang hari ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber kita yang telah memang berkecimpung ya. Aceh berkecimpung yang sudah tidak diragukan lagi pengalamannya dan ilmunya tentunya, dan insya Allah hari ini akan berbagi bersama kita. Dan langsung saja saya sambut ada Bapak Ari Syuhada. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak, ya. Alhamdulillah. Pak Ari Syuhada ini adalah sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama di BPOM Aceh. Nah, ada satu lagi ibu kita bersama, Ibu Nurlinda Lubis. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Aci. Sehat Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah, beliau adalah Ketua Tim Program Prioritas Nasional. Iya. Nah, langsung saja ini untuk sesi pertama. Mungkin ke Ibu Linda dulu, mohon maaf. Boleh, Pak Ari, ya. silakan. Ladies. Ladies first. Iya. Jadi dalam hal menggunakan menggunakan bijak dalam menggunakan obat di rumah, apa saja sebenarnya golongan obat itu, Bu? Ada berapa sih golongan obat yang ada di luaran sana yang harus diketahui oleh masyarakat? Iya. Ya, baik. Terima kasih waktunya Bu Aci. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa share ilmu pengetahuan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham gitu. Nah, terkait obat ini sebenarnya dia kita bilang obat. Nah, obat itu ada beberapa macam penggolongannya ya. Jadi ada 4 secara umum. Nah, yang kalau misalnya masyarakat membutuhkan obat itu kita ada penggolongannya ada 4. Ada 4. Nah, yang pertama dia namanya obat bebas. Obat Ya, bebas. artinya obat bebas ini obat yang memang bisa kita beli secara bebas, bisa di warung-warung barangkali, bisa di toko obat ataupun di apotek. Iya. Artinya masyarakat bebas di dalam memperoleh obat tersebut. Tanpa resep dokter Tanpa gitu resep ya. dokter, nah Oke, itu saking ya. kebutuhan Ada warung aja gitu ya. Nah, kemudian ada juga obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas ini hampir sama sebenarnya bisa kita beli juga di warung-warung atau misalnya mungkin di Indomaret ataupun di Alfamart seperti itu. Tapi dia ada peringatannya gitu, ada label misalnya ada peringatan P nomor 1 sampai P nomor 6 gitu ya. Ada kode-kodenya. Ada awas obat keras misalnya hati-hati misalnya awas obat keras hanya untuk tidak untuk diminum misalnya seperti itu. Dia ada misalnya di kemasannya itu dia warna hitam dia seperti itu. Nah, itu biasanya untuk penandaan obat bebas terbatas. Tidak boleh misalnya untuk ibu yang menyusui gitu Misalnya Bu, ada ya. ya, atau misalnya dalam penggunaannya kita harus bijak itu maksudnya. Nah, yang ketiga itu adalah golongan obat keras. Obat keras. Nah, sebenarnya nanti akan saya jelaskan penandaannya pada kemasannya gitu ya. Kalau yang ketiga ini obat keras ini dia obat yang memang harus melalui resep dokter, nggak bisa kita beli secara Masyarakat bebas. sering bilang ini obat keras obat paten, Iya. harus dokteran, harus ke klinik lagi gitu ya. Atau ke apotek misalnya. Jadi kalau obat keras ini kita hanya boleh membelinya di apotek. Nah, kalau misalnya selama ini ada kita peroleh di toko obat itu salah berarti gitu. Karena yang berwenang untuk melakukan distribusi atau penjualan terkait obat keras ini adalah apotek seperti itu. Nah, yang terakhir adalah obat golongan narkotik. Nah, ini luar biasa ya kalau narkotik ini memang harus Sikit-sikit nanti berhubungan iya. Takut ketergantungan ya. Jadi itu dia. narkotik ini adalah golongan obat yang memang harus resep dokter, kemudian di dalam penggunaannya, di dalam pembeliannya semua itu akan diawasi seperti itu. Jadi memang lebih ketat dia kalau untuk narkotik seperti itu. Nah, sekarang nih saya ke Bapak nih. Kenapa sih Pak obat keras itu harus dengan resep dokter? Nggak boleh aja gitu beli langsung ke apotek? Iya, betul. Tadi kan udah dibahas nih, kalau masyarakat bilangnya obat keras itu obat paten ya. Ya. Memang sebenarnya obat keras itu adalah obat yang zat aktif di dalamnya itu dapat menyebabkan efek samping dan risiko kesehatan yang tinggi. Jadi itu bisa membahayakan tubuh ketika dikonsumsi kalau konsumsinya tidak tepat dosis, ya, tidak tepat aturan. Makanya
resep dokter tadi itu tujuannya adalah agar dosis yang diberikan kepada pasien itu sudah tepat. Tidak. Iya. Ya, artinya mungkin pernah dengar obat itu bisa menjadi racun ketika dia salah digunakan. Iya, nah seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan terhadap obat keras. Harusnya jadi penawar Malah Menjadi sakit, iya. Gila ya. Iya. Berarti memang harus bijak ya. Lagi-lagi masyarakat kita harus bijak. Obat apapun itu bijak dan cerdaslah dalam memilih sesuai dengan kebutuhan dan juga harus informasi yang Iya. Ya. Nah, apa saja dampak buruk yang terjadi jika kita menggunakan obat itu secara tidak bijak, Bu Linda? Iya, ini berkaitan misalnya dengan efek samping obat. Nah, seperti yang Pak Ari bilang tadi bahwa kalau obat itu ditujukan untuk menyembuhkan, tetapi kalau memang tidak bijak, kita misalnya tidak sesuai dengan aturan atau Iya. dosis, bisa malah menjadi racun gitu ya, atau bisa menjadi risiko kesehatan seperti itu. Nah, efek sampingnya salah satunya dampaknya salah satunya adalah efek samping obat. Nah, efek samping obat ini tentunya obat-obat ini sebenarnya obat-obat kimia ini kan memiliki efek samping. Iya. Nah, kalau kita tidak bijak menggunakan obat, malah risiko efek sampingnya juga akan lebih besar seperti itu ya. Jadi tentunya kita harus lebih bijak di dalam mengkonsumsi, terutama barangkali yang ngulung-ngulung obat keras atau obat-obat narkotik tadi gitu. Kemudian ada yang namanya interaksi obat. Interaksi obat ya. Jadi obat ini kan obat-obat kimia ya, Iya. jadi otomatis sekarang antara satu dengan obat yang lain itu bisa juga berinteraksi seperti itu, menghasilkan efek yang kadang yang merugikan seperti itu. Kemudian bisa juga mungkin selain tadi efek samping ada interaksi obat, ada apalagi ya resistensi obat ini. Artinya dosis yang kita gunakan misalnya yang sehari-hari, dia membutuhkan dosis yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau dosis yang biasa dia sudah tidak mempan lagi. Tidak mempan Nah, itu lagi. biasanya resistensi itu terjadi untuk penggunaan antibiotik, Bu Aci. Antibiotik. Iya. Nah, antibiotik ini makanya kita harus lebih bijak. Tidak boleh misalnya sembarangan ya. Iya. Misalnya sudah merasa enakan dikit, habis itu berhenti gitu. Nah, keseringan seperti itu. Seperti itu keseringan gitu. Iya, udah Jadi sembuh ngapain minum ngapain obat obat lagi? ya kan? Karena padahal dia tidak tahu antibiotik itu beda dengan obat yang lain. Khusus antibiotik ini, kalau sudah diresepkan kita misalnya untuk penggunaan 3 hari atau 4 hari, itu memang harus habis, Bu Aci. Harus habis. Iya, malah kadang ada yang penggunaan untuk sebulan ya, Iya, Pak Ari ya. Itu harus kita minum terus gitu. dituntaskan gitu Iya, ya. Betul. terutama barangkali untuk PBC ya. Ya, jadi jangan mau merasa kita sudah enakan udah berhenti. Nah, disitulah nanti terjadi kemungkinan Timbul yang lain. timbul tadi resistensi tadi Resistensi seperti tadi. itu. Jadi Oke, nah kemudian kalau kita di rumah nih Pak, kalau sama dokter kita konsultasi udah dikasih obat, dibilang dosisnya seperti ini. Nah, ketika kita udah pulang, kadang-kadang nih segala macam, apalagi ibu-ibu di rumah dengan kerempongan yang ada, bagaimana cara kita mengetahui dosis yang tepat untuk kita mengkonsumsi obat, Pak? Nah, kalau misalkan dosis ya, itu sebenarnya konsepnya sederhana. Pertama, kalau di kami itu ada yang namanya cek label. Cek itu kita harus memastikan cek kemasannya dulu, cek label dari obatnya, terus cek izin edarnya benar apa enggak dia terdaftar di BPOM dan terakhir itu cek kedaluarsa. Artinya jangan sampai kita mengkonsumsi obat yang sudah kedaluarsa. Nah, kalau misalkan untuk dosisnya sendiri, jika seandainya aturan pakai dari dokter sudah ditetapkan, itu bisa memastikan bahwa penggunaan obatnya itu sesuai dengan yang dianjurkan sama dokter. Iya. Atau mungkin bisa konsultasikan kepada apoteker ketika kita menerima obat gitu. Itu juga dipastikan bahwa penggunaannya itu sudah sesuai. Jika nanti ada ketidaksesuaian dalam penggunaan obat, bisa kembali konsultasi ke ya mereka karena yang namanya apalagi kita tadi bahas obat keras atau narkotika Iya, itu betul. memang benar-benar obat yang penggunaannya sangat dewasa. Iya. Selain dapat menyebabkan ketergantungan, bahkan bisa menyebabkan beberapa gangguan pada tubuh betul. jika dosisnya tidak. Aduh, ngeri ini Iya, Pak betul jadinya. sekali. Berarti memang ya harus mau bertanya ya Bu ya. Iya. Kalau malu-malu bertanya udah jalan-jalan. Jalan-jalan. Gitu. Jadi dalam penggunaan obat pun ternyata juga Terus Ya, ya ada aturannya ada gitu. aturannya. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan jika terlewatkan mengkonsumsi obat, terutama antibiotik yang Ibu Linda sampaikan tadi? Iya, Kita udah betul, lupa betul. nih gimana nih? Apakah harus mulai dari awal atau Iya. ngelanjutin? Iya. Gimana? Memang pada kenyataannya ya paling sering mungkin diresepkan antibiotik ya. Iya. Ada demam kasih antibiotik sama dokter seperti itu. Jadi sudah pasti barangkali banyak orang yang memang mengkonsumsi antibiotiknya. Terkait penggunaan antibiotik ini misalnya di rumah gitu ya. Dengan kesibukan kita
terlewat. Nah, Terlewat. kita kan biasanya penggunaan antibiotik ini Bu Aci ada yang sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari seperti itu. Nah, misalnya kita 3 kali sehari, bagaimana sih sebenarnya pemberian dosis 3 kali sehari? Nah, sebenarnya kita di dalam satu hari itu kita bagi berapa jam sih gitu. Jadi misalnya ya. ada 8 jam kan, 24 bagi 3, berarti kan 8 jam. Itu harus kita perkirakan ini. Obat ini pagi misalnya kita minum jam 7. Kemudian jam 8 jam, kemudian jam berapa ya? Kemudian jam berapa ya? Nah, seperti itu. Maksudnya kita bagi dalam intensitas 8 jam tadi. Nah, karena mungkin kesibukan kita, seharusnya kita minum obat ini jam 2 siang, Betul. lupa nih gitu ya. Penyakit lupa itu nggak ada Iya, obat masalahnya. lupa nih gitu. Jadi apa yang harus kita laksanakan ya? Tentunya barangkali ya segera ya. Baru teringat, aduh, udah langsung segera. Langsung Mungkin untuk dosis untuk yang pemakaian yang kedua gitu ya. dihitung aja jamnya Bu ya. Tinggal hitung jamnya. Cuman mungkin kalau sudah terlewat di waktu minum yang kedua, nggak usah didobel gitu. Kadang-kadang saya udah lewat Sering tuh, nih sering. gitu. Saya udah Udah lewat nih, udah nih lewat, gitu. sekalian Minum aja. dua, Ambil 2 kali dosis, misalnya Dua 1 lebih tablet baik gitu jadi. ya. Jadi Oke. bukan seperti itu prinsipnya ya. Artinya Dalam hal obat iya harus bijak, harus kita bijak. bijak. Dan mungkin yang kami sarankan barangkali kalau obat ini mungkin dalam pengawasan dokter secara khusus Ya. untuk penyakit tertentu, kalau sudah seperti itu tolong mungkin konsultasi ke dokter. Dok, bagaimana nih? Saya udah kelewatan 1 dosis, apa yang harus saya lakukan untuk mana gitu. Jangan sok tahu Ya, tindakan ya. Jangan dibuat double lah misalnya kan atau ya suka-suka nggak boleh seperti nggak boleh itu. seperti itu karena ini berbicara Iya, tentang obat. iya. Nah, kemudian efek samping apa yang mungkin terjadi saat kita konsumsi obat tidak sesuai, Pak? Nah, kalau efek samping itu sendiri ada banyak. Mungkin tadi udah disampaikan sama Bu Linda. Salah satunya itu kita bisa terkena gangguan-gangguan, misalkan seperti gangguan pencernaan, Iya. gangguan sistem saraf, kemudian kerusakan. Ini yang paling pasti nih. Biasanya kalau kita menggunakan obat yang tidak tepat dosis pada waktu yang lama, itu bisa menyebabkan gangguan ginjal Iya. dan hati. Hati ya. Nah, ini bahaya. Lebih banyak. Ini Penyakit memang ginjal itu sekarang lebih banyak di Indonesia ya, Bu. betul sekali. Makanya kan kita Cuci darah ya. GGL ya, gula lemak itu juga Iya. salah satunya untuk itu. Betul. Nah, yang terakhir nih yang paling parah, overdosis, Mbak. Overdosis. Itu overdosis itu, Mbak, kalau udah kita paling parahnya adalah bisa sampai kematian. Nah, itu yang paling bahaya banget. Karena overdosis itu kan kalau misalkan tidak penanganan dengan tepat, dengan cepat, ya kita nggak bakal tertolong lagi. Makanya sangat dibutuhkan sekali kehati-hatian sebelum mengkonsumsi obat. Harus hati. Iya. Nah, kalau udah nih efek sampingnya, Ya. apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau misalkan Dampak nih efeknya iya. dalam konsumsi obat, seperti Bapak bilang tadi bahkan ada sampai berujung kematian, apa yang harus dilakukan untuk yang mengalami efek samping itu? Oke, nah kalau misalkan nih Bapak Ibu di rumah atau masyarakat di rumah itu misalkan langsung merasakan efek samping dari obat. Nah, itu yang pertama hentikan dulu nih penggunaan obatnya. Itu paling utama, hentikan dulu. Yang kedua, itu pastikan bahwa kita konsultasi dulu nih dengan dokter Konsultasi dokter. atau dengan apoteker. Lagi. Karena kita punya tagline tuh yang namanya tanya obat, tanya apoteker kan. Iya. Nah, coba konsultasikan dulu ke apoteker. Yang keempat itu kita laporkan, Mbak. Kita bisa laporkan. Kita bisa Jadi laporkan ya. BPOM itu punya sebuah media untuk bisa melaporkan efek samping obat. Nanti mungkin akan kita bahas seperti apa. Nah, Situs ya. Ya, betul. Ada Ini evidence khusus itu bisa melakukan efek samping obat. Kemudian yang terakhir, ya jika memang membutuhkan bantuan penanganan kesehatan, silahkan langsung ke rumah sakit terdekat. Karena apa? Karena yang namanya efek samping obat itu kita nggak pernah tahu apa efek jangka panjang. Ke depannya Depan. seperti apa. Harus melakukan tindakan cepat dan tepat. Mungkin kita juga nggak boleh panik ya, Bu ya. Iya. Kalau bisa ditambahin nggak boleh panik ketika memang ada salah mengkonsumsi efek sampingnya. Iya, yang Kemudian- paling utama ya. memang Bu Aci, ya kalau terasa efek samping ya seperti Pak Arya hentikan. ya itu. Hentikan, Nah, hentikan. cuman barangkali ada beberapa catatan Pak Arya, misalnya obatnya ini obat khusus gitu. Iya. Jadi yang memberikan efek misalnya yang paling efektif pengobatannya mungkin ada 1 obat, tetapi kita ada, karena ini saya alami Mbak Iya, Bu Aci. Jadi ini obat yang memang disarankan Iya. untuk penyakit. Tetapi kita minum ini ada efek samping sebenarnya seperti itu. Jadi barangkali mungkin di sinilah kita konsultasi ke dokter, kebijakan dokter bagaimana, apakah diganti atau barangkali kalau ke saya dulu mungkin ada alergi dikasih anti alergi, tapi obatnya tetap diminum gitu. Jadi inilah perlu memang pertimbangan dengan saran-saran dari dokter seperti itu. Nah, tadi kan ada Pak Bapak bilang bahwa
di BPOM itu ada yang bagian melaporkan. Ya, Oh, iya. betul sekali, Mbak. Nah, Betul, betul, apa yang betul. harus dilakukan jika ingin melaporkan nih? Apakah ada berkas yang harus disiapin Wah. atau gimana gitu kan? Ya, Iya. masyarakat perlu tahu, Iya. perlu ada edukasi tentang ini. Silakan Pak. Betul. Untuk melaporkan itu mudah sekali nih. Yang paling pertama adalah pastikan dulu obat yang menyebabkan efek samping dulu kita simpan. Iya. Kenapa? Karena nanti kita bakal Jadi butuhkan. sampel gitu Iya, ya. betul. Jadi yang kedua, kita bisa langsung masuk ke website kita di e-meso, mungkin kita tambahin bawah sini ya. Iya, ya, supaya nanti pemirsa bisa lihat ya. Oh, ini. Ya, Di emeso.pom.go.id/ADR. ADR itu artinya adverse drug reaction atau efek samping obat. Nanti di sana tinggal lapor efek samping obat. Klik aja. Sudah ada Iya. bagian Iya, khusus lapor ini, nanti iya, kita iya. bakal diminta untuk mengisi data formulir data diri, kemudian efek samping obat seperti apa, nama pasien, nama pelapor lengkap, dan nih pastikan bahwa nomor HP-nya nomor HP yang aktif. Iya. Karena jika tidak, kita Jangan bingung. setelah hari ini melapor nomor HP-nya beda, besok pas Iya, dihubungi beda lagi. Iya, Iya, aduh betul. kacau itu ya. Nanti kalau misalkan sudah, tinggal saya send kirim, Ya. akan langsung kita tanggapi secepat Secepat. mungkin. Ya, Iya. karena yang namanya efek samping obat itu memang menjadi masalah untuk kita semua. Iya. Jangan sampai terhenti di kita, bahkan kena ke orang lain, itu Iya, bahaya. betul, betul. Nah, makanya tujuan kita untuk itu. Pencegahan lah ya, maksudnya ya, pencegahan. Atau misalkan nanti kalau Bapak Ibu masyarakat di rumah bingung, bisa langsung aja nih DM ke sosial media kita. Iya. Nah, itu juga bisa langsung mau via WA bisa, Instagram. Instagram bisa, semua bisa, Eh, atau bisa melalui telepon di 1500533. Halo Bepom 1500533. 533 Nah, nanti akan langsung. kita pandu bagaimana caranya. Kalau berbicara tentang obat Bu yang salah digunakan, apa saja jenis obat yang sering salah digunakan oleh masyarakat kita di luar? Iya, banyak Pak ya. Yang paling sering. Iya. Sering kan Bu Aci kita dengar misalnya anak remaja itu apa ya menggunakan membeli obat tapi itu disalahgunakan. Nah, biasanya sih yang seperti obat-obat batuk, flu itu sering tuh. Obat-obat batuk paling sering tuh digunakan anak-anak yang seharusnya untuk pengobatan tapi digunakan untuk efek-efek yang memang yang mereka suka, misalnya efek-efek menenangkan ya, fly atau efek supaya dia merasa berani, nah seperti itu. Nah, itu contohnya misalnya dextromethorphan itu sering tuh. Atau misalnya kalau efek-efek yang diinginkan, dia sebenarnya ini penghilang rasa sakit, tetapi ada efek supaya merasa berani, merasa Ya. pede, itu kayak tramadol seperti itu. Atau mungkin obat-obat yang misalnya golongan-golongan psikotropik, ada haloperidol, ada chlorpromazine, seperti itu. Itu sebenarnya Ada golongan diperuntukkan. tertentu, Iya. tapi malah dipergunakan. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kadang yang diperuntukkan untuk penenang, tetapi karena memang kadang dengan penenangnya dia merasa berani atau pede, nah itu yang diambil seperti itu. Jadi banyak sekali, banyak kasusnya, Bu, ya? banyak. Makanya sebenarnya terutama untuk golongan narkotik psikotropik ini memang pengawasannya dari Badan POM itu sangat ketat sekali. Misalnya kalau petugas kita ke apotik itu akan diperiksa resepnya seperti apa, seperti itu kan. Berapa jumlahnya itu diperiksa tuh Bu Aci. Ya, jadi terutama tadi yang untuk golongan narkotik psikotropik gitu. Ada lagi nih yang sering nih, kalau sekarang ini kayaknya sudah banyak kalau kita lihat di media-media sosial menggunakan misoprostol seperti itu. Ya. Sebenarnya dia obat obat lambung, tapi efeknya bisa untuk menggugurkan. Oh ya Allah. Iya, seperti Efek sampingnya peluru. jauh ya. Iya, sekali. tapi justru yang obatnya sebagai obat tapi orang justru memanfaatkan efek sampingnya untuk disalahgunakan. Itu udah pasti efek sampingnya. Iya, seperti itu. Nah, oke Pak Ari, kita kan sudah membahas tadi bagaimana kita bijak menggunakan obat, kemudian kalau ada efek sampingnya harus seperti apa, melaporkannya juga. Kemudian obat antibiotik yang nggak boleh dilewatkan. Nah, jadi ceritanya nih kita beli obat udah ada di rumah, kemudian obatnya, apakah kan nggak mungkin juga harus semua Iya. dikonsumsi. Iya. Ketika kita masyarakat nih mau membuang obatnya, apakah ada cara khusus atau ya udah gitu aja? Gimana nih Pak Ari? Nah, sebenarnya untuk buang sampah obat ini kita punya kampanye, Bu. Namanya tuh Ayo Buang Sampah Obat. Ya, tapi ini masih sedang kita buat juknisnya. Nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa apotek di provinsi dan di daerah terutama. Itu masyarakat bisa langsung menghantarkan obatnya ke apotek tersebut. Nanti obatnya akan kita proses.
Tapi karena saat ini masih belum berjalan dengan seharusnya, karena juga saya masih disusun. Nah, kami punya tips itu Bapak Ibu nanti bisa download. Nanti kita taruh lagi di sini nih. Ya, kita punya link download untuk di Bitly Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar. Nanti saya akan taruh di sini. Kemudian cara paling mudah adalah di sana sudah terdapat pedoman-pedomannya. Tapi Iya. saya kasih gambaran paling mudah. Untuk obat sirup, itu Bu, itu kan kita punya kemasannya ya. Iya, Nah, kita harus cek dulu nih, apakah di dalamnya ada endapan atau tidak. Kalau misalkan ada endapan, artinya ada obat-obat yang mengendap. Di bawah Kita ya. boleh tambahin air, kemudian kita larutkan. Kocok. Ya, kita kocok ya. Kemudian kita masukin ke dalam kantong plastik. Lalu obat yang sudah di dalam kantong plastik tadi kita tambahkan, bisa ampas kopi, bisa tanah. Nggak sembarangan boleh buang gitu aja, Pak. Boleh. Dengan botol sekaligus nggak Iya, boleh. jadi kita harus tambahkan lagi ampas kopi, tanah, pasir. Yang pasti jangan pakai tepung terus digoreng, jangan. Nggak boleh ya. Jadi cemilan ya. Iya, jangan. 9 obat ya namanya. Iya, Iya. sudah obat. Jadi kalau misalkan udah ditambah itu kita bolehkan terus dibuang di tempat sampah seperti biasa, itu nggak masalah karena pada dasarnya dia akan bisa dilakukan dengan baik. Bisa dilakukan. Nah, nanti untuk kemasannya silakan label botolnya itu dicoret-coret, dirusakin, Iya. kemudian buanglah pada tempat sampah yang misalkan kaca khusus kaca, plastik khusus plastik agar lebih mudah untuk didaur ulang. Seperti itu. Artinya apa? Agar si botol tadi tidak digunakan kembali Tidak oleh digunakan oknum-oknum kembali. nih. Iya. Banyak nih, Mbak. Iya juga ya. Iya, iya, sering Itu kan seperti sering. itu. Iya. Iya. Betul. Kita kadang-kadang mikirnya ya udah deh kalau udah sampah udah selesai Nggak diambil aja. orang Tapi gitu justru ya. ada orang-orang yang Iya, membutuhkan hal iya. itu. Ya, sama kalau misalkan kita punya sediaan tablet atau Iya. kapsul atau puyer. Nah, itu boleh. Silakan dirusak dulu kemasannya, boleh. Kemudian Gunting bisa ya. bisa kalau masih dalam bentuk tablet itu silakan dihancurkan. Hancurkan ya. Kemudian masukkan ke dalam kantong plastik. Kalau kapsul silakan dibuka kapsulnya, dibuang isinya ke dalam kantong plastik. Sama kayak tadi, dimasukin ke ampas tanah, ke pasir, dan jangan digoreng. Nah, Kemudian dibuka, terus direbus nggak boleh dong ya? Oke. Aduh, luar biasa pembahasan kita hari ini. Iya. Memang sebenarnya nggak cukup waktunya kalau hanya kita 20 menit karena ini efeknya luar biasa panjang dan kita maksudnya interaksinya itu selalu ketemu karena yang namanya sehat semua pengen sehat. Namun Iya. kesehatan ya memang kata Allah itu adalah nikmat yang paling besar ya kesehatan. Namun kadang-kadang ketika qadarullahnya sakit ya kita juga harus bijak dalam menggunakan Menggunakan obat, sakit. iya, Bahkan betul. dalam membuangnya pun kita harus bijak. Mungkin untuk close statement terakhir nih dari Bu Linda nih untuk sahabat-sahabat kita di luar sana, apa ya sih tipsnya untuk kita bijak dalam menggunakan obat sebelum nanti langsung sama Pak Ari langsung dilanjut. Iya. Teman-teman pemirsa di rumah barangkali untuk terkait obat ini yang salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah patuhlah di dalam misalnya peresepan obat untuk dosis-dosis misalnya. Yang paling sering itu untuk penggunaan antibiotik. Bagaimana cara penggunaan obat antibiotik itu tolong dipatuhi. Jangan yang selama ini merasa sudah enak, habis itu tidak digunakan lagi seperti itu. Karena nanti itu akan mengarah kepada resistensi obat. Jadi itu yang kita takutkan. Kalau sudah terjadi resistensi obat, maka akan nanti terjadi peningkatan dosis yang efek sampingnya juga akan semakin lebih besar kepada tubuh kita seperti itu. Jadi untuk diingat sekali lagi bahwa harus bijak di dalam mengkonsumsi terutama barangkali obat antibiotik ini. Mungkin ada tambahan Pak Ari, Pak Ari? Kalau dari saya sih sebenarnya kalau untuk bijak menggunakan obat yang pasti satu, kalau sakit ke dokter. Dokter. Ya, kalau tanya obat tanya apoteker. Kalau misalkan pengen aman mengkonsumsi obat silakan lakukan cek cek kemasan, label. Beli ini dan kedaluarsa. Serta yang terakhir tolong download Bepom Mobile. Nah, itu yang penting, itu yang paling penting. Iya, kalau mau informasi tetap diterima up to date semua ya. Silakan di-download. Download, follow ya. Follow juga medsos kita ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Iya, Linda. Bu Ci. Informasinya hari ini mudah-mudahan insya Allah ada kesempatan lain kita Insya Allah, bisa amin. Iya. lagi tentang Obat dan makanan lah secara obat dan keseluruhan makanan ya. itu sangat besar cakupannya dan informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Iya, kita. betul. Baik, pemirsa dimanapun saat ini berada, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu pengetahuan yang baru untuk kita. Dan ayo kita bijak dalam menggunakan obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.